Ini benar dengan Kamila yang kemarin WA saya ya? Iya, betul. Bagaimana kabarnya hari ini, Mbak? Alhamdulillah baik. Maaf sebelumnya mau saya panggil Mbak atau Kakak ya? Kakak aja. Iya. Kakak tahu nomor saya dari siapa? Dari teman. Oke. Kakak kesini sendiri atau direkomendasikan? Sendiri. Bagus ya, berarti kakak ada keinginan khusus gitu ya dari diri gitu kalau mau konseling bersama saya. Oke, sebelumnya kakak pernah konseling atau belum? Belum. Berarti ini pertama kalinya ya, dan kebetulan pertama kalinya ini bersama saya. Iya. Oke baik, jadi karena ini pertama kalinya, berarti Kamila sudah tahu atau belum ya tentang konseling? Belum. Oh oke. Jadi oh ya sebelumnya Kak, kenalin dulu nih, saya Dewi Fasya Zulha. Saya di sini sebagai konselor di proses konseling kali ini ya Kak. Salam kenal ya Kak. Iya, Kak. Baik, karena kakak belum tahu tentang konseling ya, jadi saya akan menjelaskan apa itu konseling. Konseling itu suatu proses pemberian bantuan yang diberikan dari konselor kepada konseli. Nah di sini saya sebagai konselor dan Kak Mila ini sebagai konselinya. Tujuannya adalah untuk mengentaskan masalah yang sedang dialami oleh klien atau oleh Kak Mila gitu ya Kak. Terus konseling yang kita adakan kali ini namanya konseling individual Kak. Jadi konseling individual itu konseling yang dilakukan oleh dua orang, yaitu konselor dan konseli secara face to face. Terus apa ya? Selain untuk mengentaskan masalah, konseling ini juga untuk memandirikan klien ya Kak, ya. Supaya nanti ketika klien mendapatkan masalah yang serupa itu bisa menyelesaikan sendiri, tidak perlu bantuan saya lagi. Iya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Kak? Nggak ada, Kak. Oke, saya lanjut ya Kak. Iya, Kak. Di konseling juga kita ini memegang 5 asas Kak. Dan dasar bukan. Kemudian kuncinya itu adalah asas kerahasiaan. Iya. Jadi asas kerahasiaan ini kita ini benar-benar menjaga rahasia dari klien gitu Kak. Jadi apa yang mau kakak bicarakan, apa yang mau kakak ceritakan kepada saya, kami akan duduk rapat-rapat serapat-rapatnya gitu ya, nggak bakal ada yang tahu karena kami juga memegang teguh asas kerahasiaan ini Kak. Kami juga sudah disumpah untuk tidak membocorkan masalah klien kepada siapapun. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Kak. Oke. Kemudian yang kedua ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini karena kakak tadi sudah mendengar apa itu asas kerahasiaan, apakah kakak percaya kepada saya? Saya, Kak. Oke, saya lanjut ya Kak. Iya. Nah yang kedua ini ada asas kesukarelaan. Jadi kakak datang ke sini bercerita kepada saya itu harus sukarela Kak, tidak boleh ada paksaan. Dan saya juga di sini sukarela untuk membantu kakak. Saya luangkan waktu dan tenaga untuk bisa membantu kakak, begitu ya Kak. Apakah kakak datang ke sini sukarela atau secara terpaksa? Saya sukarela, Kak. Oke, baik, alhamdulillah ya. Kemudian yang ketiga ada asas keterbukaan. Nah, setelah
ini, apa yang kakak permasalahkan itu harus cerita kepada saya secara terbuka ya kak, jangan ditutup-tutupi. Kemudian yang terakhir, kemudian yang keempat adalah asas kekinian. Jadi di sini kakak akan bercerita mengenai masalah yang kini sedang dihadapi kakak, yang mengganjal hari ini. Silahkan kakak ceritakan kepada saya. Saya juga dengan senang hati akan membantu kakak gitu. Kemudian yang terakhir ini ada asas kemandirian kak. Nah, setelah semua cerita yang kakak ceritakan kepada saya, semua unek-unek kakak, semua permasalahan kakak, untuk hasil akhirnya kakak sendiri yang akan menentukan kakak mau menerima atau tidak, mau dijalankan atau tidak, itu tergantung kakak. Itu gimana kakak? Kami tidak memaksakan dan tidak menekankan harus bagaimana terhadap kakak ya kak. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Nggak ada kak. Oke, baik. Jadi setelah kakak percaya nih kepada saya kalau rahasianya akan saya jaga gitu ya, terus kakak juga sukarela dan resmi untuk bercerita kepada saya. Kakak secara terbuka menceritakan segalanya kepada saya, unek-unek dan apa yang kakak rasakan, kemudian apa yang kakak rasakan saat ini, masalah kakak saat ini, dan hasil akhirnya kakak sendiri yang menentukan. Oke, ada yang bukan, maaf. Setelah itu, oh ya, mohon maaf sebelumnya, saya merasa grogi. Silakan kakak, apa yang ingin ceritakan hari ini? Jadi saya ini sebenarnya mengalami penyimpangan kak. Saya lesbi, saya suka sama sesama jenis. Saya begini sejak SMK kelas 1 kak. Saya tahu apa yang saya lakukan ini salah, tapi saya sulit melepaskannya. Saya dulu sering memiliki hubungan toksik dengan cowok saya. Saya sering dipermainkan, disakiti, dan saya juga merasakan kelakuan ayah saya yang sangat kasar terhadap saya. Saya dituntut bisa segalanya, saya dituntut untuk peringkat 1 terus. Kalau tidak, ayah saya akan memukul saya dan kadang menyiramkan air panas kepada saya. Saya lelah dan berpikir kayaknya kalau saya pacaran sama cewek itu lebih baik. Kami pasti bisa saling mengerti karena sama-sama cewek. Akhirnya saya memiliki kekasih cewek, teman kelas saya sendiri. Saya merasa nyaman dengan pacar wanita saya. Sampai di kelas 3 SMK, kalau ayah saya menyiksa saya, ada orang yang menjadi tempat saya kembali. Lalu kami akan menghabiskan malam bersama di kamar dia. Tapi setelah lulus SMK, saya berpikir apa yang saya lakukan benar-benar salah. Benar-benar sudah melenceng dari ajaran Islam. Saya hanya ingin seseorang untuk tempat saya berteduh, seseorang yang mengerti keadaan saya. Saya tahu ini salah, saya tahu ini yang tapi ini yang bisa saya lakukan demi kesehatan mental saya. Apakah saya sudah melakukan kesalahan ini semua, Kak? Tidak, kamu tidak salah. Kamu hanya kurang tepat menempatkan seseorang sebagai tempat meneduhmu. Lalu apa yang mau kamu ceritakan lagi? Tidak ada, Kak. Baik. Apa yang kamu mau dari proses counseling ini, Kak? Saya mau lepas dari kebiasaan buruk saya, tapi saya juga pengen bisa menghadapi keras ayah saya. Dan saya juga ingin meminta nasihat kakak kalau boleh. Oke. Kamu janji akan menerima nasihat saya? Iya kak, silakan. Saya yakin dengan adanya nasihat dari kakak, saya bisa lebih berkembang lagi. Baik kak. Jadi menurut saya ya, kakak
ini sekarang sedang berada di jalan yang menyimpang, kan, jalan yang salah. Karena kakak ini sedang di dalam keadaan homoseks ya, atau menyukai sesama jenis itu kan sebenarnya melanggar kodrat dari Allah gitu kan, melanggar. Terus kan dari kaum Nabi Lut kita bisa lihat Allah mengazab kaum Nabi Lut itu karena homoseks kan. Nah, mereka itu tidak beriman kepada Allah dan Nabi-Nya. Jadi menurut saya kakak ini harus meningkatkan lagi ibadahnya, khusyukkan lagi gitu. Jadi kakak bisa memulai dengan mendengar kajian-kajian tentang kayak para laki-laki gitu tuh. Terus kalau enggak lihat artis, ustaz muda, anime cowok gitu. Pokoknya kalau enggak quotes tentang romance cewek dan cowok gitu kan. Karena kan Allah menciptakan manusia itu berpasangan ya, dari Adam dan Hawa, akan Adam dan Udin. Jadi sampai sini masih mau menerima nasihat saya? Silakan Kak, saya mendengarkan. Nah, bagaimana untuk bisa menunjukkan rasa suka terhadap laki-laki gitu kan? Saya sarankan kakak coba deh nonton kreator video yang cowok gitu kan. Terus kalau nggak artis kayak nggak apa-apa drakor gitu, anime gitu, pokoknya yang berbau romance cewek dan cowok gitu. Kalau nggak ustaz muda gitu tentang kajian-kajiannya itu nggak apa-apa kak. Terus kalau misalnya kakak lihat nih konten yang homo gitu kan, skip aja, jangan lihat. Pokoknya jangan tertarik dulu gitu ya tentang yang seperti itu. Kemudian kakak misalnya ada cowok nih yang deketin kakak gitu kan, gak apa-apa, terbuka aja buat kakak nyaman gitu. Cuma jangan berlebihan, karena kan gak semua cowok itu seperti orang yang menyakiti kakak gitu. Ada juga cowok yang baik gitu kan kak. Jadi kalau misalnya kakak merasa disakiti atau tertekan oleh laki-laki gitu kan, dijahati oleh laki-laki, itu lebih baik saya sarankan untuk stop dulu pacaran, jangan malah cari pacar cewek kak. Tuh. Nah, kemudian bagaimana untuk menghadapi ayah kakak yang kasar begitu kan? Jadi coba deh kakak mulai berbincang-bincang dengan ayah kakak, berkomunikasi ketika mood gitu lagi, moodnya lagi baik gitu kan. Ayah kakak kayak asal-asal gitu, terus nanya, ayah kenapa sih ayah selalu marahin saya, kenapa ayah selalu marahin ketika saya peringkatnya anjlok, kenapa ayah begitu, kan saya anak perempuan ayah gitu. Gak apa-apa kalau pertama kali ayah kakak marah seperti itu, tapi lama-lama pasti akan luluh juga gitu kan. Terus kalau misalnya masalah kakak ini hilang besok, apa yang hal baru yang akan kakak lakukan? Saya mau bisa tertarik lagi dengan lelaki. Saya mau ulang lagi dari awal dan menyalahkan dan menyadarkan sikap kasar ayah saya. Oke. Lalu apa yang sudah kamu lakukan di masa lalu untuk mengatasi masalah yang serupa? Aku mencoba sekolah sambil iseng jualan online, dan hasilnya aku beli kado buat hari ayah. Waktu itu peringkatku jadi turun sekali, tapi ayah gak sampai siram aku pakai air panas. Oke, berarti ayah kakak ini mengalami kekhawatiran yang berlebih gitu ya kak. Beliau berpikir kalau kamu tidak peringkat pertama, kamu tidak akan sukses begitu kan? Oke, dari skala 1 sampai 10, seberapa dekat kamu dengan tujuan kamu saat ini? 4 sih kak. Oke, 4 ya. Jadi apa yang akan kamu lakukan
bisa menaikkan angka ke kamu sekarang berada di angka 4, apa yang perlu kamu rubah agar bisa ke angka 5? Pola pikir. Oke, lalu apa yang sudah mulai berubah meskipun sedikit dari konseling kita? Saya pikir apa nasihat kakak ada benarnya juga, dan saya pikir untuk mengulang lagi dari awal untuk membuat rasa ketertarikan saya kepada lelaki. Oke, baik. Lalu apa yang terjadi saat kamu berhasil menyelesaikan masalah yang kamu pernah lakukan dulu? Saya merasa senang dan plong, sehingga saya menyangka kalau ayah saya pasti bisa luluh dan berubah kalau saya melakukan itu lagi. Lalu apa langkah pertama yang kamu lakukan untuk mendekati tujuan kamu? Saya akan memutuskan pacar saya terlebih dahulu dan mulai sering-sering komunikasi dengan ayah. Ada lagi yang lainnya, boleh saya memberi masukan? Boleh kak? Oke, jadi kamu harus lebih sering menayangkan konten-konten tentang laki-laki gitu ya, jangan gitu. Soalnya nggak semua laki-laki itu seperti jahat seperti yang telah menyakiti kamu dulu gitu kan. Masih banyak laki-laki yang baik di luar sana. Apa yang sudah berubah sejak kita melakukan konseling? Saya merasa pikiran saya lebih terbuka. Saya menyadari kalau selama ini telah begitu jauh dengan Allah. Saya juga menganggap kalau apa yang terjadi dengan saya dan ayah saya juga karena minimnya komunikasi di antara kami. Ayah tidak mengerti, saya tidak berusaha membuat ayah mengerti. Sesuatu yang menjadi di benang saya rasanya sudah lumayan terangkat. Saya jadi lebih yakin keputusan saya untuk tidak melakukan homoseks lagi. Sebelumnya saya sudah merasa ragu apakah yang saya lakukan dengan homoseks itu baik saja atau justru buruk. Oke, baik, dari 1 sampai 10 berapa penilaian untuk perasaan yang kamu rasakan saat ini? 7 Kak. Wow, bagus sekali, itu angka yang lumayan tinggi ya. Kamu hebat sudah terbuka sejauh ini kepada saya. Terima kasih ya, kamu sudah mau konseling kepada saya, sudah mau menceritakan tentang kamu dan masalahmu, tentang ayahmu, tentang kamu yang terjerumus ke dalam homoseks. Saya yakin dengan kemampuan yang kamu miliki, kamu pasti bisa menyelesaikan masalah ini dengan ayahmu dan dengan dirimu yang homoseks ini. Saya percaya kamu akan bisa kembali kepada Allah dan kodratmu sebagai membangun hubungan ayah dan anak yang lebih sehat. Iya Kak, terima kasih. Oke, sebelum kita menutup konseling hari ini, saya akan memberikan kamu challenge kalau bisa. Bisa Kak, apa itu? Jadi challenge-nya itu kamu tulis 10 langkah yang bisa membuat kamu berubah. Kemudian kamu tulis 10 daftar langkah-langkah yang bisa membuat kamu berubah, dan beberapa daftar yang harus kamu larang gitu. Apa bisa? Bisa Kak, insya Allah. Baik, terima kasih Kamila karena telah datang kepada saya untuk menceritakan masalahnya. Semoga kamu bisa berubah menjadi ke yang lebih baik seperti yang kamu harapkan ya. Ya Kak, terima kasih juga karena sudah mendengar dan membantu saya mencari solusi. Terima kasih banyak.